Konsep family office yang diharap bisa menarik investasi dari keluarga super kaya ke Indonesia menuai pro dan kontra. Digadang-gadang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, namun anggapan ketidakmampuan Indonesia dalam mengelola investasi kelas kakap juga patut dikaji. Kita akan bahas topik ini bersama dengan Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Selamat siang Mas Bima. Selamat siang. Mas Bima, family office ini bukan hal yang umum di masyarakat Indonesia. Boleh dijelaskan Mas terlebih dahulu sebenarnya apa konsep dasar family office dan family office ini apa, barang apa sebenarnya? Jadi family office itu adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang dititipkan uang dari orang-orang super kaya. Biasanya untuk memulai menitipkan uang di family office atau kantor keluarga ini 50-100 juta dolar untuk setoran pertamanya. Kenapa ada family office? Karena keluarga-keluarga super kaya ini itu butuh untuk meneruskan kekayaannya kepada generasi setelahnya, kepada anak cucunya misalnya. Jadi mereka ingin agar 7 generasi ke depan dipastikan bahwa hartanya tidak menyusut, tapi hartanya semakin meningkat. Nah, memang kalau kita perhatikan, biasanya tempat-tempat yang dijadikan sebagai family office itu juga salah satu tempat yang jadi surga pajak. Jadi yang tarif pajaknya rendah. Atau tempat-tempat yang seperti Tokyo, London, kemudian Singapura, Hong Kong, itu karena masalah soal kerahasiaan data. Karena orang-orang super kaya ini juga butuh family office sebenarnya agar lebih susah untuk diungkap pajaknya. Lebih susah untuk diungkap transaksinya untuk digunakan apa. Nah itu jadi syaratnya adalah negara-negara yang mempunyai sekresi atau kerahasiaan. Satu lagi adalah negara yang memiliki kepastian hukum dan juga memiliki instrumen investasi yang semakin kompleks. Jadi orang-orang super kaya itu nggak mau dia beli asuransi biasa. Dia beli asuransi khusus spesifik untuk high net worth individual. Jadi perusahaan asuransinya menciptakan satu produk asuransi khusus untuk menjamin kecelakaan ataupun jaminan kematian bagi orang-orang super kaya. Nah itu tuh kira-kira gambaran dari family office. Mas, uangnya dititipkan kemudian diinvestasikan oleh kantor tersebut? Ya, jadi ketika dititipkan, disetor ke family office itu, kemudian ini seperti manajer investasi, mereka akan melakukan riset, kemudian mereka akan melakukan investasi penempatan dana ke aset-aset yang memberikan keuntungan yang tinggi. Tentunya dengan pengelolaan resiko yang ya sesuai dengan profil dari si keluarga yang menitipkan uang. Jadi kalau keluarga orang kaya ini menitipkan uang kemudian bilang, tolong carikan saya keuntungan setiap tahun dari harta saya, aset saya, mau di deposito, mau di surat utang pemerintah, mau di obligasi swasta, di saham misalnya, tolong carikan di atas 20% satu tahun. Nah, itulah tugas si family office dia. Bagaimana mencari keuntungan di atas rata-rata. Semakin dia terkenal, biasanya family office-nya bisa menerima sampai puluhan keluarga super kaya. Kalau kemudian uangnya ditaruh di family office di Indonesia, itu artinya apakah memang akan diinvestasikan di Indonesia dan itu akan membuka atau memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia, Mas? Jawabannya belum tentu. Jadi begitu family office kemudian dia buka kantor cabang ya, atau membuka kantor baru di suatu negara, belum tentu investasinya di negara itu. Bisa jadi dia berinvestasi di negara lain, tapi di negara tempat dia beroperasi itu hanya dijadikan sebagai pencatatan saja. Itu ada kejadian seperti itu. Misalnya family office yang ada di Bahama atau di Gibraltar, di surga pajak, itu hanya kantor akuntansinya saja di sana. Tapi investasinya bisa tersebar di banyak negara-negara lainnya. Nah, jadi kalau kemudian pemerintah misalnya, ayo kita ajak family office bangun kantor di Bali, belum tentu investasinya sebenarnya di Bali. Bisa jadi dia hanya menempatkan kantor akuntansinya. Tapi ada juga yang memang dia menempatkan investasi di negara tempat dia terregistrasi atau didaftarkan. Biasanya pun sebagian besar masuk ke instrumen portfolio keuangan. Jadi masuknya ke instrumen-instrumen pasar surat berharga, kemudian falas,
atau obligasi. Jadi masuknya ke sana dibandingkan berinvestasi secara langsung. Jadi jarang sekali sih family office misalnya dia bangun pabrik ya, atau kemudian bangun hotel. Meskipun kalau ada ya itu bagian kecil dari manajer investasinya mereka. Itu artinya sebenarnya belum tentu akan memberikan keuntungan secara langsung kepada perekonomian Indonesia karena kalau toh pun investasi yangnya dilakukan di Indonesia ini tidak banyak dilakukan di sektor real. Seperti itu, Mas. Ya, sebagian besar tidak di sektor real. Ya, tapi kita juga harus waspada nih. Misalnya begini, ketika dia berinvestasi di Bali, dia membuka kantor di Bali, kemudian pemerintah ini kan bukan hanya memberikan pemanis dalam bentuk insentif pajak, tapi dia juga memberikan misalnya apa legalitas tanah, kepemilikan tanah. Nah, ini yang perlu diwaspadai di sini. Karena tentunya mereka ingin agar investasinya itu bisa stabil jangka panjang, tapi mereka nggak mau misalnya dapat HGU hanya beberapa tahun. Kalau bisa mereka memiliki tanahnya. Nah sekarang yang terjadi kan di Bali misalnya konteksnya itu kan sudah menimbulkan banyak permasalahan karena ada yang menggunakan nomine atau nama orang lain untuk beli tanah si orang-orang oknum warga negara asing ini. Apalagi nanti ketika ada investasi dari family office secara langsung mau bikin resort dan lain-lain itu pun juga tetap ada resikonya masalah soal kepemilikan. Karena kalau tidak memiliki maka mereka khawatir bahwa asetnya ini kan namanya juga aset Ya. harus terus berkembang terus kemudian menghasilkan. Jadi kalau hanya sewa mereka kurang tertarik. Berbicara mengenai keuntungan dan kerugian, sebenarnya apa sih keuntungan dan kerugian family office mengingat kondisi di Bali yang ada saat ini? Ya, yang jelas di family office ini kan juga ada karyawannya. Jadi mungkin mereka sambil berlibur, artinya ada pendapatan pariwisata ya sisi sisi lainnya. Jadi di Bali misalnya mereka punya kantor, mereka merekrut karyawan, karyawan lokal ataupun warga negara asing. Itu kemudian ada perputaran ekonomi pariwisata. Meskipun ya kita tahu juga bahwa family office orangnya nggak banyak-banyak juga. Namanya juga hanya manajer investasi misalnya. Tapi di sisi yang lain kalau melihat faktor yang pemerintah ingin dorong sekarang ini sepertinya sih ingin dapatkan investasi cepat ya, investasi cepat terutama di surat utang pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah sedang banyak proyek-proyek infrastruktur yang dijalankan. Dulu kita ingat ada Golden Visa, jadi turis ataupun warga negara asing yang sangat-sangat kaya gitu ya, itu bisa mendapatkan Golden Visa untuk bisa tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kemudian sebelumnya ada INA SWF, Indonesia Sovereign Wealth Fund itu tujuannya juga untuk mencari dana-dana dari lembaga filantropi, lembaga-lembaga super kaya. Tapi itu nggak terlalu banyak berhasil, sehingga sekarang sepertinya dicari family office ini nih sebagai salah satu cara menambah likuiditas. Mungkin juga butuh untuk ke IKN, butuh juga misalnya untuk investasi ke BUMN, proyek-proyek yang dikerjakan sekarang, atau sekedar menstabilkan nilai tukar rupiah dengan masuknya modal asing ke Indonesia. Baik, kebutuhan likuiditas negara. Pertanyaannya Indonesia mampu atau tidak? Tadi ada beberapa poin, ada mengenai tax haven atau juga kerahasiaan data, kepastian hukum, mengingat pencucian uang ini menjadi salah satu resiko besar dari family office. Mampu atau tidak sebenarnya Indonesia? Ya, ini pertanyaannya. Jadi, bolehlah pemerintah punya perspektif bahwa kita kasih insentif pajak, mungkin juga nanti soal kepemilikan lahan. Tapi kan permasalahannya tadi yang fundamental ini. Kemarin ada kebocoran data yang fatal, misalnya PDN. Itu pun juga menimbulkan kekhawatiran kan, karena kalau sampai orang-orang kaya ini terbongkar, cara dia berinvestasi, ya selain ini juga menimbulkan kompetisi dari orang kaya lain yang ingin tahu misalnya, itu juga bisa menimbulkan kekhawatiran datanya bisa jadi incaran dari petugas pajak di negara tempat mereka berdomisili misalnya. Gitu. Jadi soal kerahasiaan data ini kita masih belum beres. Kemudian soal pencucian uang, ya yang paling gampang judi online. Judi online-nya aja 600 triliun ya, dan itu transaksi antar negara melibatkan banyak negara-negara di tetangga ASEAN misalnya. Artinya kan kita mengendalikan judi online aja yang bagian dari tindak ilegal, pidana,
dan antar negara susah gitu, apalagi pencucian uang yang dia menggunakan layering, menggunakan struktur yang lebih kompleks dalam hal transaksi keuangan. Jadi itu jadi salah satu PR juga tuh untuk mengendalikan agar family office tidak jadi sarang atau cara orang-orang super kaya menghindari pajak dan menjadi tempat pencucian uang. Baik, baik. Terima kasih Bima Yudhistira, Direktur Eksekutif Selios telah bergabung siang hari ini bersama kami di CNN Indonesia Connected.